Bertani tanpa menanam kacang tanah itu rasanya kurang afdol, kurang mantap, dan rasanya rugi kalau kita tidak menanam kacang tanah tersebut. Kenapa? Karena kacang tanah adalah salah satu jenis tanaman yang mudah ditanam, mudah dibudidayakan, tetapi hasilnya atau nilai ekonominya cukup bagus. Seperti yang kita lakukan ini, kita punya lahan kacang tanah yang cukup lumayan lebar ya. Tuh bisa dilihat. Nah, ini adalah lahan kacang tanah sampai sana yang sengaja kita tanam untuk tanaman sela pada lahan yang kita miliki. Jadi salah satu pertimbangan yang pertama kita miliki adalah menyiapkan tanaman sela yang bisa untuk rotasi tanaman pada lahan yang kita miliki. Nah, sebelumnya lahan ini ditanami dengan jagung, kemudian berikutnya ditanami dengan kedelai, kacang hijau maksud saya. Kemudian ini kita tahap ketiganya kita coba budidayakan kacang tanah. Nah, kacang tanah ini bisa menjadi pilihan karena harganya cukup lumayan bagus, kemudian permintaannya juga cukup lumayan bagus. Maka dari itu kita sengaja memilih menanam kacang tanah pada areal yang kita miliki ini. Nah, untuk proses budidaya kacang tanah sendiri tidaklah begitu sulit karena kacang tanah pemeliharaannya mudah. Jadi dari proses penanaman sampai pemeliharaan sampai pemanenan itu tidak begitu rumit, apalagi kalau dibandingkan dengan penanaman, pemeliharaan atau budidaya tanaman cabai misalnya. Nah, itu jauh, kerumitannya jauh. Pertama, untuk budidaya ini, kacang tanah ini tinggal kita siapkan bibit yang bagus, benihnya yang paling bagus lah ya, kita pilih benih yang paling berkualitas, kemudian lahannya kita siapkan. Jangan lupa juga bahwa kondisi lahan sebaiknya gembur, subur. Nah, itu syarat utama dalam bercocok tanam ya. Dengan begitu nanti diharapkan hasilnya akan bagus. Setelah lahan siap, rapi, bersih ya, kemudian kita tinggal tanam saja satu persatu. Kita bisa bentuk bedengan yang agak lebar ya, kemudian kita tanam saja langsung, semai tanam langsung ke areal lahannya. Nah, ini untuk jarak antar baris ini kurang lebih sekian ya, 1 jengkal lebih sedikit. Kemudian untuk jarak per batang itu sekitar setengah jengkal. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini satu-satu kita tanam, kita semai satu-satu seperti ini. Kita beri lubang, kemudian biji kita masukkan satu persatu sampai semua areal tertutupi dengan bibit. Nah, seperti itu. Dalam beberapa hari nanti kacang tanah ini akan berkecambah dan tumbuh, dan tinggal kita pelihara saja. Untuk proses pemeliharaannya, perawatannya maksud saya itu tidak begitu rumit. Jadi pertama pengendalian gulmanya itu harus dikendalikan karena itu nanti akan berebut nutrisi dari tanah untuk tanaman yang kita tanam maksud saya. Jadi pertama pengendalian gulma. Nah, seperti itu aja. Kemudian yang berikutnya dalam proses pemeliharaannya, perawatannya, kita melakukan, kalau saya menyebutnya pembumbunan ya. Jadi tanah di sela-sela baris ini kita ambil, kemudian kita timpakan ke batang-batang bagian bawah, jadi ke akarnya akan kita tutupi dengan tanah seperti ini, kanan kiri, ini kali ke sini. Nah, itu semua setiap barisnya seperti itu, sambil disiangi. Jadi sambil pengendalian hama kita bisa lakukan seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya akar pada tanaman kacang tanah ini bisa tertutup dengan sempurna, kemudian nanti diharapkan akarnya bisa berkembang dengan maksimal sehingga akan menghasilkan bulir-bulir kacang yang banyak. Nah, itu tujuannya. Untuk kondisi tanah
Sebenarnya harus dipastikan dulu untuk kacang tanah ini paling bagus menurut pengalaman kami adalah tanah yang cukup gembur. Artinya dia kalau kering tidak padat, dengan begitu dia nanti pertumbuhannya akan lebih maksimal, pengisian butir-butir kacangnya juga nanti bisa akan lebih banyak dan tentunya lebih bagus. Kemudian yang tak kalah penting dengan kondisi lahan yang seperti itu, nanti proses pemanenan itu kalau biasanya kan kita dicabut ya, kalau panen kita cabut gini, nanti dia tidak tertinggal, jadi butir-butir kacangnya tidak tertinggal di tanah yang keras seperti itu. Nah, itu untuk tips bagaimana menghasilkan panen yang berlimpah untuk budidaya kacang tanah ini. Menurut pengalaman kami yang selalu kami lakukan, jadi rata-rata kami bisa menghasilkan yang cukup lumayan bagus ya. Hasil panennya cukup lumayan melimpah biasanya. Namun kami ya tetap saja seperti dengan petani yang lain, biasanya hanya terkendala pada harga. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa mendapatkan harga yang bagus saat panen raya. Nah, seperti itu. Nah, ini kondisi kacang tanah kita sudah mulai berbunga ya, mulai berbunga seperti ini. Ini sebentar lagi akan terisi kacang-kacangnya, kemudian tumbuh besar, dan sebentar lagi juga kita akan menantikan masa panen. Nah, seperti itu. Tidak rumit untuk pemeliharaan kacang tanah ini. Jadi untuk rekan-rekan petani, untuk Anda semua yang hobi bercocok tanam, tidak ada salahnya meluangkan sedikit lahan untuk menanam kacang tanah ini. Harganya cukup bagus loh. Walaupun kadang-kadang juga tetap ada yang naik turun kalau harga. Tapi secara umum kita masih bisa mengandalkan untuk tanaman rotasi ya, untuk tanaman skala. Nah, masa panennya kalau kacang tanah ini kurang lebih 3 bulan ya, 90 hari sudah mulai bisa dipanen, dengan ciri-ciri tentunya batangnya, daunnya sudah mulai menguning seperti itu ya. Kemudian kita bisa nanti kita coba cabut 1 atau 2, nanti hasilnya kacangnya sudah seperti apa. Nah, itu ciri-cirinya seperti itu. Itu lahan kita seperti itu ya, lahan kita. Nah, itu lumayan luas, ini tidak seluruhnya, hanya 1 2 3 tuh 2 3 3 bedeng, 3 gulut ya, 3 gulut memanjang sampai ke sana. Nah, ini diharapkan kita nanti dapat harga yang cukup bagus gitu saja. Amin, mudah-mudahan seperti itu. Nah, sedikit pembahasan kita mengenai kacang tanah ini, kami harapkan bisa menjadi motivasi kita semua untuk terus semangat, terus bercocok tanam, dan kalau bisa mari kita berubah, mari kita kembali ke pertanian tempo dulu, di mana tidak terlalu mengandalkan pupuk-pupuk kimia, tidak mengandalkan obat-obatan kimia. Kita coba berusaha untuk kembali ke alam, bercocok tanam dengan berbagi dengan alam, sehingga nanti hasilnya juga tidak akan buruk untuk tubuh kita. Nah, untuk hari ini video kita singkat saja sampai di sini. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai, dan jangan lupa subscribe, like, dan juga komen apabila ada hal-hal yang ingin dibagikan atau di-share. Terima kasih. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya.